Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Baitan Paradila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai baiklah teman-teman semua bisa menyimak video penjelasan saya berikut ini ya. Nah, baiklah teman-teman masuk kepada penjelasan pertama yaitu sastra angkatan Jepang. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis. Tetapi karya tersebut bersifat realistis dan kritis. Nah, perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sebagai sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realistis dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara, sedangkan roman kurang ditulis. Mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja secara serba cepat dan juga singkat. Nah, selanjutnya itu ada corak dari karya sastra Jepang, yaitu yang pertama mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagahan keberanian tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kebingungan terhadap keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga itu ada rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan penduduk Jepang. Lalu yang keempat itu sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Lalu yang kelima ada sikap orang berkepala dua yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Lalu yang keenam, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Selanjutnya yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Selanjutnya yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang kesembilan, lukisan sederhana dan mengena yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Lalu yang terakhir yaitu yang 10, simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap, tingkah laku atau kehidupan dengan menceritakan keadaan hewan ataupun tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh angkatan Jepang beserta hasil karyanya, yaitu yang pertama Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang menulis sejumlah sajak dan juga cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Nah, yang kedua yaitu ada Amal Hamzah. Mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalistis. Juga dalam sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya. Sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karang-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Amal Hamzah menulis beberapa sandiwara yang berisi ejekan meleceh para seniman yang menjadi budak Jepang. Tentu saja itu tidak dimainkan pada saat itu. Nah, masuk pada topik yang kedua yaitu sastra angkatan 45. Nama angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Meski tidak disetujui banyak sastrawan, keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditunjukkan pula kepada para pengarang yang notabene berbeda dengan para pejuang kemerdekaan yang diberi predikat sebelumnya sebagai angkatan 45. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor angkatan 45, yaitu yang pertama ada Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Arifin, dan Idrus. Chairil seorang yang individualis dan anarkis. Asrul aristokrat dan moralis. Idrus penuh dengan sinisme. Rifai lebih dikenal sebagai nihilis. Nah, adapun ciri-ciri dari karya sastra angkatan 45 ini yaitu yang pertama bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua temanya diangkat dari realistis sehingga terkesan natural. Nah, selanjutnya lebih ekspresif. Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu mengisyaratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan, mendapat bahwa pengaruh dari sastra asing. Sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka yang tinggi. Karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini, maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata-kata, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintahan yang sewenang-wenang.
Baiklah teman-teman, sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Jumpa lagi dengan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.